Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Edvina Tansya Aprilia, NPM 191FF03005 dari kelas 2 FA1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal yang telah saya buat. Judulnya adalah Proposal Rancangan Pembuatan Formulasi dan Uji Aktivitas Krim Sunscreen Ekstrak Daun Singkong. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Penampilan merupakan salah satu aspek yang bisa membuat rasa percaya diri yang tinggi. Penampilan kulit yang halus tanpa keriput dan berseri menjadi dambaan setiap wanita. Masalah yang sering muncul dewasa ini adalah gejala penuaan dini. Meski bukan penyakit atau gangguan kesehatan yang kronis, namun memiliki dampak psikologis yang luar biasa pada diri setiap orang. Kulit merupakan organ paling luar, kulit langsung terpapar dengan lingkungan proksidatif seperti radiasi sinar UV, obat-obatan, polusi udara, asap rokok, radiasi, alkohol, dan paparan zat tertentu. Akibatnya, kulit terlihat kering dan tipis. Muncul garis-garis atau kerutan halus, muncul pigmentasi kulit, terlihat tidak kencang, kusam, dan tidak segar. Kosmetik telah menjadi bagian dari hidup wanita yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Penggunaan kosmetik bagi banyak wanita sudah menjadi kebutuhan dan tidak dapat dihindari. Kulit wajah yang sehat dan terawat adalah dambaan setiap wanita. Berbagai cara diupayakan untuk mencegah atau memperbaiki dampak penuaan. Penggunaan kosmetik tabir surya merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan untuk mencegah penuaan. Tabir surya menjadi alternatif yang sangat dibutuhkan. Pentingnya sediaan kosmetik yang berbahan dasar ekstrak dari tanaman memiliki fungsi sebagai tabir surya sangat diminati oleh masyarakat karena adanya kekhawatiran terhadap efek samping penggunaan kosmetik berbahan dasar senyawa aktif tabir surya sintetik. Banyaknya produk tabir surya yang beredar di pasaran juga meningkatkan kekhawatiran akan adanya ketidaksesuaian efikasi tabir surya yang dihasilkan dengan yang tercantum pada label. Selama ini, masyarakat hanya mengenal daun singkong sebagai sayuran dan bahan makanan. Masyarakat kurang mengetahui bahwa daun singkong memiliki banyak manfaat di dunia kesehatan, karena memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi, sekitar 27,5%, flavonoid, diterpenoid, tanin, serta saponin. Menurut hasil penelitian, daun singkong termasuk jenis sayuran yang banyak mengandung flavonoid, yaitu salah satu bentuk antioksidan selain asam askorbat vitamin C, tokoferol, vitamin E, dan karoten. Aktivitas flavonoid yang dikaitkan dengan sifat sebagai antioksidan adalah anti-mutagen, anti-karsinogen, anti-pertumbuhan tumor, anti-inflamasi, anti-alergi, antivirus, dan imunomodulator. Dengan melihat adanya fakta-fakta di atas, maka diperlukan suatu sediaan farmasi berupa krim tabir surya tipe minyak dalam air dengan menggunakan ekstrak daun singkong. Kemudian kita lanjut untuk metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian kita langsung ke metode penelitian, yaitu pembuatan ekstrak daun singkong. Daun singkong dicuci dengan air mengalir, kemudian dirajang untuk memperkecil ukuran partikel. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan etanol 96% sampai semua daun singkong terendam. Untuk selanjutnya dimeserasi selama 1 hari, daun singkong kemudian disaring menggunakan kertas saring. Untuk ampasnya ditambahkan etanol 96% dan dilakukan meserasi kembali selama 1 hari dan disaring. Filtrat 1 dan filtrat 2 dicampur dan dikentalkan di atas penanas air hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian uji keberadaan flavonoid. Sebanyak 100 ml ekstrak daun singkong dilarutkan dalam etanol hingga 50 ml memperoleh konsentrasi 2000 ppm sama dengan 2 mg per mili. Dari konsentrasi tersebut diencerkan lagi menjadi konsentrasi 100 ppm. Diambil 2,5 ml dari larutan pertama dan larutan induk dan ditambahkan etanol 96% hingga 50 ml. Kemudian, alat spektrofotometer dikalibrasi menggunakan etanol sebagai belangko. Alat spektrofotometer UV-Vis disetting panjang gelombang 200-400 nanometer. Hasil absorbansi daun singkong dibandingkan dengan referensi atau literatur. Kemudian pembuatan krim ekstrak daun singkong. Fase minyak, asam stearat, sera alba, vaselin valvum, adepslanae, propilparaben, BHA, dan BHT dilebur di atas
penanas air dengan suhu 70 derajat Celcius sampai semua bahan lebur. Air dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius, ditambahkan metil paraben hingga larut, kemudian ditambahkan TA, propilen glikol dan sisa air hingga suhu 70 derajat Celcius. Fase minyak dan air dicampurkan dalam mortir panas, digerus kuat-kuat hingga terbentuk basis krim putih menyerupai susu. Setelah dingin, kurang lebih 40 derajat Celcius, ditambahkan ekstrak daun singkong sedikit demi sedikit ke dalam basis krim sambil diaduk hingga homogen. Kemudian pengujian sediaan krim. Pengujian sediaan krim sunscreen ekstrak daun singkong dilakukan pengujian dengan cara tes organoleptik, tes homogenitas, dan tes pH. Uji aktivitas sediaan krim dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sampel krim diekstrak daun singkong 0,3 gram dilarutkan dalam isopranolol hingga 30 ml. Kemudian diukur absorbansi dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimal 200-400 nanometer. Disiapkan 2 buah kaca objek larutan isopranolol dengan krim ekstrak daun singkong dioleskan dalam kaca objek dan masing-masing objek kaca dipaparkan lampu UV. 366 selama 30 menit dan 60 menit. Kemudian absorbansi sediaan krim yang telah dipaparkan lampu UV dan dibandingkan dengan hasil sebelum dipapar sinar UV. Kemudian penelitian nilai SPF secara in vitro. Penentuan aktivitas tabir surya dilakukan dengan menentukan nilai SPF secara in vitro dengan spektrofotometri UV vis. Krim ekstrak daun singkong diencerkan 4000 ppm dengan cara masing-masing krim ekstrak daun singkong 2%, 4%, dan 8%. Ditimbang sebanyak 0,1 gram etanol, ditambahkan sebanyak 25 ml dan dicampur hingga homogen. Spektrometer UV vis dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan etanol. Dimasukkan etanol sebanyak 1 ml ke dalam kuvet, kemudian kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer UV vis. Untuk proses kalibrasi, dibuat kurva serapan uji dalam kuvet panjang gelombang setara 290 sampai 320 nanometer dengan menggunakan etanol 96% sebagai belangko. Penetapan serapan rata-ratanya dengan interval 5 nanometer. Hasil absorbansi masing-masing konsentrasi krim dicatat dan kemudian nilai SPF-nya dihitung dengan rumus berikut. Ini untuk pengemasannya. Ini kemasan sekundernya. Terakhir, bab 4 penutup. Kesimpulan, tabir surya sunscreen adalah suatu zat atau mineral yang dapat melindungi kulit terhadap radiasi sinar UV. Sediaan kosmetik tabir surya terdapat dalam bermacam-macam bentuk, misalnya lotion untuk dioleskan pada kulit, krim, salep, gel, atau spray yang diaplikasikan pada kulit. Selain itu, saat ini juga banyak sediaan tabir surya dalam bentuk stik, batangan untuk dipakai di bibir, hidung, dan kelopak mata, bahkan tisu pelembab yang dapat digosokkan pada kulit. Salah satu bentuk sediaan kosmetik yang sering digunakan adalah krim. Krim merupakan sediaan setengah padat berupa emulsi kental yang mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Keuntungan penggunaan krim yang yakni memiliki nilai estetika yang cukup tinggi dan tingkat kenyamanan dalam penggunaan yang cukup baik. Di samping itu, sediaan krim merupakan sediaan yang mudah dicuci, bersifat tidak lengket, memberikan efek pelembab kulit, serta memiliki kemampuan penyebaran yang baik. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.